kita dari kelompok 13. Saya Diana Nifa dengan NIM 2025-0102-249. Saya Elin Syara Nadila dengan NIM 2025-0102-244. Saya Revana Rajafira 2025-0110-2239. Saya Syediatul Hajar dengan NIM 2025-0102-237. Akan mempresentasikan materi tentang pasar tenaga kerja permasalahan pengangguran. Selamat menikmati video kami. Halo semuanya, hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan pasar tenaga kerja permasalahan pengangguran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama menjelaskan pengertian pengangguran, yang kedua mengidentifikasi penyebab dan dampak pengangguran, yang ketiga mengklasifikasi jenis-jenis status pekerjaan, yang keempat menganalisis hubungan tingkat pengangguran, yang kelima mendefinisikan pengertian pasar tenaga kerja. Pengertian pengangguran. Definisi. Definisi menurut BPS, orang tidak bekerja, sedang mencari kerja, kerja kurang dari 2 hari per minggu, atau berusaha dapat kerja layak. Penyebab utama dan dampak penyebab utama. Angkatan kerja kurang lapangan kerja yang tersedia. Dampak produktivitas dan pendapatan turun. Kemiskinan ditambah masalah sosial. Jenis penduduk usia kerja. Yang pertama, angkatan kerja bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja. Pengangguran. 2. Bukan angkatan kerja, sekolah, urus rumah tangga, pensiun, dan lain-lain. Kategori pengangguran terbuka. Pertama, tidak punya pekerjaan dan cari kerja. Yang kedua, tidak punya pekerjaan dan siapkan usaha. Yang keempat, tidak punya pekerjaan dan merasa tidak mungkin dapat kerja. Yang kelima, sudah diterima kerja tapi belum mulai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elin. Kategori pekerja tidak penuh. Pekerja paruh waktu, kerja kurang dari 35 jam plus tidak cari kerja lain. Kerja musiman, kerja cuma pas musim panen atau liburan, sisa waktu nganggur. Pekerja lepas atau freelance, kerja tidak tetap, jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, tergantung proyek. Setengah penganggur, kerja kurang dari 35 jam per masih cari kerja atau siap terima kerja lain. Status pekerjaan menurut 7 kategori BPS. Yang pertama, berusaha sendiri. Kedua, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tak dibayar. Ketiga, berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar. Yang keempat, buruh atau karyawan atau pegawai. Yang kelima, pekerja bebas di pertanian. Yang keenam, pekerja bebas di non pertanian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bekerja keluarga atau tak dibayar. Penyebab pengangguran. Yang pertama, lapangan kerja tidak seimbang atau lulusan ekonomi, kedokteran, banyak, pertanian, sastra sepi. Kedua, kualitas SDM rendah, kurang skill, pendidikan, pengalaman. Yang ketiga, teknologi, otomatisasi gantikan tenaga manusia. Yang keempat, ledakan penduduk menurut CBR, TSFR, TFR tinggi. Dampak pengangguran. Dampak positif, yang pertama tekanan upah turun, kedua cadangan tenaga kerja, ketiga valuasi kebijakan, keempat waktu untuk upgrade skill, yang kelima pendorong wirausaha. Dampak negatif, yang pertama pendapatan turun, kedua produktivitas ekonomi hilang, yang ketiga masalah sosial meningkat, yang keempat beban APBN, dan yang terakhir 5 ketimpangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Sekarang fungsi menghitung TPT, rumus TPT jumlah pengangguran dibagi angkatan tenaga kerja dikali 100%. Fungsi mencari TPT. Pertama, ukur tingkat pengangguran. Tahun berapa persen angkatan kerja yang menganggur. 2. Indikator ekonomi TPT tinggi sama dengan ekonomi bermasalah. TPT rendah sama dengan ekonomi sehat. Yang ketiga, kebijakan acuan pemerintah untuk membantu lapangan pekerjaan. 4. Bandingin data.
melihat perkembangan pengangguran antar tahun atau antar daerah. Yang terakhir, ketenaga kerjaan Indonesia. Yang intinya persen pengangguran turun tipis, tapi jumlah orang yang nganggur tetap naik karena penduduk usia kerja juga nambah 2,79 juta. Dua, data TPT 4,76% turun 0,06% VS tahun lalu. Pengangguran 7,28 juta orang naik 83.000 orang. Angkatan kerja 183,05 juta orang. Masalah utama lulusan SMA atau SMK dan sarjana paling banyak nganggur. Pengertian pasar tenaga kerja. Definisi pengertian pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Penjual, pencari sama dengan pencari kerja atau angkatan kerja. Beli, orang atau lembaga yang butuh tenaga kerja. Peran penting faktor produksi SDA kewirausahaan. Oke, selanjutnya akan dibacakan teman saya, Saidah. Selanjutnya adalah 3 kategori tenaga kerja. 1. Produktif, yaitu terampil, terdidik, juga berpengalaman. Lalu 2. Kurang produktif, atau skill, berpengalaman rendah, cara bekerja tradisional. Lalu 3. Mampu kerja tapi tidak produktif. Faktor penentu angkatan kerja, yaitu jumlah dan sederhana usia penduduk. Lalu pengaruh keaktifan sekolah, lalu peran wanita dalam ekonomi. Pertahanan penduduk tinggi, jaminan kesehatan meningkat. Lalu kesimpulan pertama, pengangguran angkatan kerja, lapangan kerja. 2. Pasar tenaga kerja, tempat bertemunya pencarian kerja dan pemberian kerja. 1. Solusi butuh sinergi pemerintah, pendidikan, dan industri. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.